Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai cara menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi komputasi sederhana gitu ya untuk menghitung integral ya. Kadang-kadang menghitung integral itu kalau misalkan kita fungsinya itu terlalu rumit ya. Jadi kadang-kadang kita sulit kalau menggunakan cara analitik biasa gitu. Jadi mau nggak mau tuh kita harus menggunakan cara-cara numerik gitu ya. Nah, untuk bisa menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet menghitung integral ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Pertama untuk bisa menggunakan metode tersebut ya, itu yang namanya fungsinya itu harus bersifat yang namanya pertama ya, harus bersifat yang namanya continue ya di interval yang diintegralkan ya gitu. Kemudian yang perlu juga kita tekankan di sini ya, bahwasanya yang kedua itu adalah kita akan menggunakan pembagian interval ya menggunakan prinsip luas trapesium ya, Oke, gitu. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kita hanya menghitung fungsi-fungsi yang kontinu di interval yang kita integralkan gitu. Ya, kita tidak bicarakan integral yang lebih advance ya, yang menghitung nilai integral atau luas daerah itu di daerah yang katakanlah fungsinya tidak kontinu gitu ya. Nah, ini fungsinya harus kontinu ya. Jadi di interval yang kita gunakan untuk menghitung integral itu betul-betul fungsinya kontinu ya. Kedua, kita menggunakan pembagian interval yang menggunakan prinsip luas trapesium gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kelihatannya kita mending langsung coba tes aja ya. Gitu. Jadi misalkan master di sini misalkan kita akan menghitung integral ini ya. Misalkan hitunglah integral ya, dari yang simpel dulu ya. Misalkan kita akan menghitung integral dalam selang antara min 2 sampai 2 ya, dari fungsi x kuadrat dx ya gitu. Ini mungkin kalau dihitung menggunakan prinsip analitik biasa sih gampang ya. Bahwasanya kan kalau x pangkat x kuadrat itu kalau diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3 ya. Ya enggak? Kan pangkatnya ditambahkan 1, kemudian pangkat 3-nya itu nanti diseperkan ya gitu. Sesimpel itu aja ya. Dengan selang dari min 2 sampai 2. Oke. Bentar ya. Di sini ya lebih jelas master rumusnya pakai formula ya. Ketikan formula ya. Jadi ini sepertiga ya, x pangkat 3 ya. Kemudian dari selang min 2 sampai 2 gitu, ya. Ini akan menghasilkan 2 pangkat 3 8 bagi 3 8 per 3 ya. Kemudian minus min 8 per 3 berarti plus ya, plus 8 per 3 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 16 per 3. Seperti itu ya. 16 per 3 itu kalau nggak salah sekitar 5,333 sekian gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah hitungan
dalam versi yang ininya ya, versi yang apa? Yang analitiknya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jadikan dulu sebagai acuan deh ya. Apakah benar kalau misalkan kita integralkan pakai cara numerik akan menghasilkan 5,333 ya. Oke, caranya begini ya. Kan kita punya selang itu X-nya itu antara min 2 sampai 2 ya. Betul nggak? Nah, kemudian ya dari min 2 sampai 2 ini kemudian kita bagi misalkan berapa. Yang paling gampang supaya nggak terlalu rumit menghitung itu kita menjadi selang-selang kecil sebanyak 100 ya. Sehingga dengan demikian nanti tiap selang itu nilainya adalah jadi min 2-nya ini ya ditambah selangnya. Selangnya itu adalah 2 kurang min 2 itu kan 4 ya. 4 dibagi menjadi 100 bagian ya. Maka hasilnya adalah min 2 ya tambahkan dengan 2 kurang min 2 itu kan 4 ya. 4 dibagi 100 gitu ya. Hasilnya adalah ini min 1,9 ya. Kemudian ini kita copy ya. Kita copy ke bawah sampai dia ketemu angka 2 ya. Gitu. Udah kelewat kayaknya ya. 2 min 2. Ah, ini nih ya. Jadi apa namanya? Jadi setiap selang itu kita bagi menjadi masing-masing bagiannya 100 ya. Per 100 ya sebenarnya ya. Jadi kita ambil yang sampai dia menuju ke angka 2 ya. Angka 2 mana angka 2? Nah, ini dia nih ya. Gitu. Sebentar ya. Jadi min 2 ini kita tambah dengan 2 kurang min 2 tadi adalah 4, kita bagi 100 ya. Hasilnya adalah min 1,96 ya. Kemudian ini kita kita copy ke bawah ya. Sampai kita bertemu angka 2 ya. Masih jauh nih ya. Kan kita bagi jadi 100 bagian ya, gitu. 1,2 sampai kita ketemu angka 2 ya. Masih sedikit lagi nih. Terus gitu ya. Nah, ini udah kelewat nih. Nah, ini angka 2 ya, gitu. Nah, kemudian setelah kita kita pisah menjadi 100 interval ya. 100 interval ini ya. Kemudian kita hitung nilai dari X kuadratnya berapa. Ya, gitu. Nah, itu kita tinggal kuadratkan aja ya. Ini kita pangkat 2, tiap barisnya kita pangkat 2 gitu ya. Kita copy ke bawah. Ya. Kita copy ke bawah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai menggunakan prinsip trapesium ya. Jadi trapesium itu kan prinsip luasnya adalah jumlah 2 garis jajar kali tinggi bagi 2 ya. Nah, kita harus mengambil sisi sejajarnya itu adalah 2 harga X kuadrat yang berurutan ke bawah ya. Jadi kalau misalkan luas trapesium itu ya. Jadi di sini misalkan luas trapesium gitu ya. Luas trapesium. Nah, luas trapesiumnya ya kita ambil setiap 2 teratas dan berikutnya dijumlahkan ya. Kemudian kalikan dengan intervalnya tadi ya 4/100 kemudian dibagi 2 ya. Jadi ruas rumusnya adalah jumlahkan 2 garis jajar yaitu 2 nilai X kuadrat yang berurutan ya dengan yang sebelumnya tambah sesudahnya gitu. Kalikan dengan tingginya ada selang interval tadi ya 4/100 ya. Kemudian jumlah 2 garis jajar kali tinggi bagi 2 ya. Kali 2,5 gitu ya. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah ya. Sehingga akan mengakibatkan dia selalu menjumlahkan dengan pasangan 2
keseimbangan dua sisi sejajar, yaitu suatu harga X kuadrat dengan harga A kuadrat sebelumnya ya. Gitu. Jadi setiap baris itu merupakan menggunakan dua sisi sejajarnya yang bersebelahan gitu loh ya, dengan suatu nilai X kuadrat dengan nilai X kuadrat sebelumnya. Itu sisi sejajarnya ya. Sedangkan tingginya itu adalah yang tadi lebar interval yang 4/100 itu. Ya, gitu. Oke. Nah, dari sini ya, luasnya ini ya, kita jumlahkan gitu loh. Ya. Luas keseluruhannya ini kita jumlahkan ya. Jadi adalah dia menjadi nilai integral. Integral yang kita cari tadi. Ya, gitu. Nah, nilai integralnya berapa? Kita tinggal jumlahkan aja ya. Sum ya, pakai fungsi sum ya. Kemudian kita jumlahkan semua nih yang nilai luasnya itu ya. Maka kemudian kita akan dapatkan hasil yang mendekati dengan hasil analitik, yaitu 5,344 ya. Tak berbeda jauh dengan yang 5,33 ini ya. Gitu. Semakin kita semakin kita kecilkan intervalnya ya, maka nanti nilai selisihnya akan semakin kecil ya, karena semakin kecil intervalnya semakin teliti ya, gitu. Oke, sekarang kita akan menghitung integral yang agak sulit dihitung secara analitik ya. Contohnya apa? Contohnya begini ya. Untuk fungsinya adalah integral ya. Integral dari min 2 sampai 2 ya. Integral dari min 2 sampai 2 ya. Integral dari min 2 sampai 2 ya. Dari fungsi misalkan yang agak sulit kita jabarkan itu adalah E pangkat X kuadrat. E pangkat X kuadrat ya. Misalkan gini. Ya, nah X gitu. Ya. Nah, ini agak sulit kalau misalkan kita akan akan menggunakan cara analitik ya, karena terus terang agak sulit gitu ya. Mau pakai integral parsial, mau pakai integral apapun juga sulit gitu ya. Kalau kita pakai cara analitik ini agak sulit ya. Oke, kita akan coba ya. Kalau misalkan integralnya adalah integral yang tadi ini ya. Ya. Nah, yang ini nih, berapa nih ya? Gitu. Nah, sama seperti yang tadi ya. Caranya adalah kita buat dulu tabelnya ya. Jadi interval kan selangnya min 2 sampai 2 ya. Gitu. Jadi di sini X ya, kemudian fx-nya itu adalah E pangkat X kuadrat. Ya. Gitu. Nah, kita buat dulu selangnya dari min 2 sampai 2. Min 2 gitu ya. Kemudian sama kayak tadi ya. Kita supaya nggak terlalu banyak nanti baris di Excel-nya, kita gunakannya pembagiannya 100 interval ya. Gitu. Jadi di sini dengan demikian min 2 tambah 1 interval ya. 4 dibagi 100. Ya. Kemudian ini kita copy ke bawah gitu ya. Sampai kita menemukan angka 2 ya. Oh, salah ini. Master salah ya. Harusnya ini jangan ditetapkan ya pakai angka yang variabel ya. Oke. Jadi tercopy di sini sampai kita menemukan angka 2. Ya, kelewatan kayak ini. Masih kurang ya. Oh, udah kelewat ya. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, sampai 2 tuh ya. Tuh. Ini udah 100 semua ini ya. Kalau dihitung ada 100 semua intervalnya. Gitu. Oke, sekarang kita hitung ya. E pangkat X kuadratnya berapa ya. Ya, kita gunakan fungsi eksponensial dari min 2 kita kuadratkan ya.
setiap baris ya. Oke ya. Nah, kemudian ya, kemudian yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkan nilai fungsinya ya. Seperti biasa kita hitung luas trapesiumnya ya. Luas trapesium. Caranya gimana tadi? Caranya kita jumlahkan saja dua nilai fungsi yang berurutan dengan sebelumnya ya. Jumlah dua garis jajar gitu ya. Kalikan dengan tingginya tadi adalah satu interval ya, 4/100 ya. Dan dibagi 2. Jangan lupa kalau luas trapesium itu jumlah dua garis jajar kali tinggi bagi 2 ya. Kali 0,5 ya. Dapat, kemudian kita copy ke bawah. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil luas trapesiumnya ya, maka kita tinggal menjumlahkan aja ini ya. Tinggal menjumlahkan nilai integralnya berapa ya. Nilai integral. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara ngitung nilai integralnya? Gampang, tinggal jumlahkannya semuanya ya. Jadi ini adalah jumlah dari luas trapesium tadi ya, gitu. Oke. Nah, sudah kita jumlahkan. Maka dengan demikian hasil integralnya adalah 32,96 atau 33. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian sesimpel itu aja ya. Kalau kita menggunakan Excel, permasalahan cuma kita akan membagi intervalnya menjadi berapa? 1000, 100 ya, 10.000 ya, 100.000. Semakin banyak pembagiannya atau semakin banyak intervalnya, maka nilainya akan semakin teliti. Seperti itu. Ya, karena semakin halus pembagiannya semakin halus. Oke, gitu. Sip. Master Pikir cukup sampai di sini ya. Silakan disaksikan lagi video ini berulang kali ya supaya kita bisa paham bagaimana cara menghitung integral menggunakan spreadsheet ya. Sampai di sini dan sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.